Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Lestari, NIM G231190023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan 5 buah paper mengenai COVID-19 Algorithm. Paper yang pertama berjudul Early Diagnosis of COVID-19 Affected Patient Based on X-ray and Computed Tomograph Image Using Deep Learning Algorithm. Paper yang pertama ini mempunyai masalah yaitu tidak tersedianya vaksin untuk mengendalikan virus COVID-19 ini. Nah, metode yang digunakan dalam paper ini yaitu Deep Learning Convolution Neural Network yang digunakan untuk konversi biner. Lalu di dalam Deep Learning arsitektur sendiri terdapat metode VGG16, Inception V2, Decision Tree, kemudian COVID-19 X-ray Image Dataset yang menggunakan 360 gambar. Nah, pada paper ini, sesuai dataset, model dengan metode FGG16 akan dibandingkan dengan metode Inception V2 dan Decision Tree model. Nah, pada metode VGG16 ini mendapatkan akurasi 91% dan mendapat dukungan 56. Sedangkan pada Inception V2 menunjukkan akurasi 78% dan 132 dukungan. Kemudian pada Decision Tree model mendapatkan akurasi 60% dan dukungan 100. Akhirnya, versi VGG16 yang disempurnakan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dengan peningkatan tingkat akurasi, pelatihan, dan validasi lebih dari 91%. Tidak seperti Inception V2 dan model Decision Tree yang menunjukkan kinerja paling rendah dengan akurasi masing-masing 78% dan 60%. Kesimpulan dari paper ini yaitu diagnosis dini pasien COVID-19 sangat diperlukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. Dalam penelitian ini, tujuan utamanya adalah untuk mendeteksi pasien COVID-19 menggunakan gambar ronsen dada dan gambar CT scan yang dikumpulkan dari berbagai sumber yang meliputi gambar ronsen pasien COVID-19, pasien yang menderita pneumonia, dan orang sehat. Karena fokus utamanya adalah mendeteksi ronsen pasien COVID-19. Kita lanjut ke paper yang kedua.
Paper yang kedua berjudul Optimized Genetic Algorithm Extreme Learning Machine Approach for Automatic COVID-19 Detection. Permasalahan pada paper yang kedua yaitu banyak pembelajaran machine learning seperti deep learning, neural network, dan support vector machine. Memiliki menggunakan sinar X untuk mendeteksi COVID-19. Meskipun kinerja pendekatan tersebut adalah dapat diterima dalam hal akurasi, namun mereka membutuhkan waktu komputasi yang tinggi dan lebih banyak lagi ruang memori. Metode yang digunakan dalam paper ini yaitu algoritma genetika ekstrim yang dioptimalkan, kemudian menggunakan General Overview atau OGALM dengan 3 kriteria pemilihan yaitu random, K-turnamen, dan roda roulette. Kemudian untuk mendeteksi COVID-19 menggunakan sinar X. Lalu faktor kekuatan yang paling penting dari Extreme Learning Machine adalah kemampuan LM yang tinggi dalam menghindari overfitting. Kemudian kita menggunakan image pre-processing, extraction of image feature, image classification atau OGALM, untuk mengidentifikasi efektivitas menggunakan OGALM dalam mendeteksi COVID-19 menggunakan gambar ronsen dada. Untuk mengurangi dimensi fitur gradient berorientasi histogram, dalam penelitian ini menggunakan komponen utama prinsipal analisis. Kinerja OGALM dievaluasi pada kumpulan data benchmarks yang berisi 188 foto atau gambar ronsen dada dengan 2 kelas yaitu sehat dan terinfeksi COVID-19. Kesimpulan dari paper ini yaitu hasil eksperimen menunjukkan bahwa OGALM mencapai akurasi 100% dengan komputasi yang waktu lebih cepat. Ini menunjukkan bahwa OGALM adalah metode yang efisien untuk mendeteksi COVID-19 menggunakan gambar ronsen dada. Kemudian kita lanjut ke paper yang ketiga yang berjudul A Deep Learning Algorithm Using CT Image to Screen for Coronavirus Disease atau COVID-19. Permasalahan yang ada yaitu sindrom coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang mewabah
Mewabahnya sindrom pernafasan akut parah coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang sejauh ini telah menyebabkan lebih dari 26 juta kasus penyakit virus corona di dunia. Metode yang digunakan yaitu retrospective collection of dataset, kemudian atau pengumpulan dataset retrospektif. Yang kedua, delineation of ROI atau penggambaran ROI. Kemudian ada metode overview of proposed architecture atau ikhtisar arsitektur yang diusulkan. Kemudian menggunakan image preprocessing and feature extraction atau pemrosesan gambar dan ekstraksi feature. Kemudian menggunakan metode prediksi dan performance evaluation metric. Untuk mengembangkan algoritma pembelajaran mendalam untuk identifikasi gambar pneumonia virus, awalnya didaftarkan 259 pasien, di mana kohort termasuk 180 kasus pneumonia virus CAS yang didiagnosis sebelum wabah COVID-19. Pasien-pasien ini disebut negatif COVID-19. Dua ahli radiologi diminta untuk meninjau gambar dan membuat sketsa 1065 gambar yang representatif. 740 untuk COVID-19 negatif dan 325 untuk COVID-19 positif. Gambar-gambar ini secara acak dibagi menjadi set pelatihan dan set validasi. Nah, pada saat yang sama, dua ahli radiologi yang terampil untuk menilai 745 gambar untuk prediksi, ahli radiologi 1 mencapai akurasi 55,8% dan sensitivitas 0,71 dan spesifitas 0,51, dan ahli radiologi yang kedua mencapai akurasi serupa yaitu 55,4% dengan sensitivitasnya 0,73 dan spesifik 0,50. Hasil ini menunjukkan bahwa sulit bagi ahli radiologi untuk membuat prediksi COVID-19 dengan pengenalan mata. Karena hasil negatif palsu yang tinggi sering dilaporkan dari pengujian asam nukleat, maka diuji apakah algoritma dapat mendeteksi COVID-19 ketika tes patogennya negatif. Kemudian ditambahkan 15 kasus COVID-19 di mana 2 tes asam nukleat awal negatif dan untuk tes ketiga mereka menjadi positif. Menariknya, ditemukan bahwa 46 dari 54 gambar ketika hasil tes asam nukleat negatif diprediksi sebagai positif COVID-19 oleh algoritma dengan akurasi 85,2%. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma memiliki nilai tinggi yang berfungsi sebagai metode penyaringan untuk COVID-19.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini menunjukkan bukti prinsip bahwa pembelajaran mendalam dapat mengekstrak fitur gambar CT COVID-19 untuk tujuan diagnosis atau prediksi. Kemudian jurnal yang keempat, yaitu Therapeutic Algorithm for Use of Melatonin in Patients with COVID-19. Permasalahan pada penelitian ini adalah obat dan vaksin baru sedang dirancang sebagai pengobatan COVID-19, tetapi pengembangan dan pengujiannya akan membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dengan demikian, ada kebutuhan serius yang belum terpenuhi untuk identifikasi molekul zat yang saat ini tersedia dan aman yang dapat digunakan untuk memperlambat atau mengobati penyakit COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemberian melatonin secara khusus untuk mencegah atau mengobati yang bisa juga dikombinasikan dengan obat lain. Beberapa manfaat melatonin yang lain adalah sebagai antiinflamasi, antioksidan, dan antivirus terhadap virus lain, menjadikannya pilihan yang masuk akal untuk digunakan. Badai sitokin menyebabkan cedera jantung akut, sindrom gangguan pernafasan akut, dan infeksi yang menyebabkan kegagalan, sepsis, dan multisis umum yang dapat menyebabkan kematian. Dengan demikian, mencegah badai sitokin mungkin menjadi kunci untuk pengobatan pasien yang terinfeksi COVID-19. Karena ada kurangnya terapi yang efektif dan perawatan imunologis mungkin tidak mencukupi, melatonin karena beberapa tindakannya sebagaimana mungkin memiliki efek menguntungkan dalam mencegah atau melemahkan badai sitokin dan mengurangi morbiditas dan kematian akibat virus ini. Kesimpulan dari paper ini yaitu melatonin adalah molekul yang secara negatif mengatur reaksi berlebihan dari respon kekebalan bawaan dan peradangan berlebih, mempromosikan aktivitas kekebalan adaptif. Selain itu, indol adalah molekul endogen diproduksi dalam jumlah kecil yang sintesisnya berkurang dengan bertambahnya usia. Melatonin harus dipertimbangkan untuk penggunaan pencegahan atau pengobatan saja yang dapat dikombinasi dengan obat lain, dan mengusulkan algoritma terapeutik untuk digunakan pada pasien. Melatonin sudah tersedia, dapat dengan mudah disintesis dalam jumlah besar, murah, dan memiliki profil keselamatan yang sangat tinggi serta dapat dengan mudah diberikan sendiri. Di paper yang terakhir, berjudul Genetic Justification of Severe COVID-19 Using a Rigorous Algorithm. Permasalahan pada paper ini yaitu bahwa kerentanan genetik akan terlihat pada pasien dengan COVID-19 yang parah atau mirip dengan TMA dan berhubungan dengan keparahan penyakit. Pada paper ini menganalisis data genetik dan klinis dari 97 pasien yang dirawat di rumah sakit
karena COVID-19 melalui pengurutan generasi berikutnya yang ditargetkan. Kemudian ditemukan varian Adam TS13 pada 49 pasien bersama dengan 2 varian faktor resiko C321 pasien, CFH34 pasien, 31 pasien memiliki kombinasi ini, yaitu independen terkait dengan rawat inap ICU. Metode yang digunakan dalam paper ini yaitu studi population, genetic analysis, kemudian statistika analisis, dan proposed algorithm. Studi population, kita secara prospektif mempelajari pasien Kaukasia dewasa yang dirawat di rumah sakit dengan COVID-19 di pusat rujukan selama periode pertama dan gelombang kedua pandemi, atau April sampai Mei dan September sampai Oktober 2020. Diagnosis dikonfirmasi oleh reverse transcriptase polymerase reaksi berantai atau RT-PCR. Tingkat keparahan COVID-19 dinilai berdasarkan kriteria Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menjadi sedang dan berat penyakit. Dan tambahan tentang riwayat dan perjalanan pasien dicatat dengan merawat dokter yang mengikuti pasien sampai keluar atau meninggal. Kemudian analisis genetik. DNA genom diisolasi dari sampel darah perifer dan dianalisis menggunakan pengurutan generasi berikutnya atau NGS dengan panel gen terkait komplement faktor pelengkap H atau CFH, terkait CFH, CFI, CFB, dan lain-lain, termasuk Adam TS13 terkait TMA. Kemudian statistical analysis. Data dianalisis menggunakan program statistik SP22.0. Statistik SPSS ini untuk Windows versi 22.0 Armor NY IMB Corp. Variabel kontinu digambarkan sebagai median dan rentang dengan kategorikal dan variabel sebagai frekuensi. Variabel dibandingkan menggunakan CHI statistik kuadrat untuk variabel kategori dan mean Whitney untuk variabel kontinu. Analisis multivariat dilakukan dengan menggunakan binary regresi logistik. Kemudian algoritma proposal atau algoritma yang diusulkan untuk menemukan varian yang memprediksi parahnya penyakit. Dalam paper ini dikembangkan kolaborasi 4 pusat komputasi internasional, yaitu Iran, Italia, Malaysia, dan Yunani. Pendekatan multidisiplin ini diperlukan untuk mengatasi aspek multidimensi dari infeksi COVID-19 dengan kolaborasi 3840. Melalui kerjasama ini, sebuah algoritma berdasarkan hukum dan aturan logika telah dikembangkan dan dilatih untuk prediksi atau penilaian risiko penyakit pasien dengan infeksi dikonfirmasi disebabkan oleh COVID-19. Kesimpulan dari paper ini yaitu dalam paper ini ditemukan untuk pertama kalinya varian yang terkait dengan komplemenopati dan TMA pada pasien dengan COVID-19 yang parah. Pada paper ini juga mampu menghasilkan algoritma yang ketat
yang mendeteksi kombinasi dari combination varian prediksi rawat inap ICU pada sebuah wanita 100% dan 70% pasien laki-laki. Pasien dengan varian THBD dan tanpa varian di CFH tidak memerlukan rawat inap ICU. Menariknya, dari paper ini juga mengamati perbedaan gender dalam beberapa pelengkap terkait dari varian Adam TS13 yang mungkin berkontribusi pada peningkatan morbiditas pada pasien COVID-19 pria. Studi ini menyoroti landscape genomik di COVID-19 yaitu umumnya kurang dikenali meskipun kelompok familial telah diidentifikasi dari tahap awal pandemi. Kerentanan genetik dalam COVID-19 sejauh ini berfokus pada peran golongan darah ABO. Studi asosiasi luas genom yang melibatkan 1.980 pasien dengan COVID-19 dan penyakit parah telah mengidentifikasi kluster gen sebagai lokus kerentanan genetik di pasien COVID-19 dengan gejala gagal nafas dan menginformasi potensi keterlibatan sistem golongan darah ABO. Oke, selamat datang kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan review tentang jurnal yang berjudul tentang Hyperlearning Binary Dragonfly Algorithm for Feature Selection of COVID-19 Case Study. Dalam jurnal ini, dia mengangkat sebuah masalah, yaitu di mana di dalamnya dituliskan bahwa 21 kumpulan data yang dikumpulkan dari repository UCI dan Arizona State University digunakan untuk memvalidasi kinerja metode yang diusulkan dalam pekerjaan ini. Selain itu, model yang diusulkan diterapkan pada aplikasi COVID-19. Temuan mereka menunjukkan bahwa HLBDA atau Hyperlearning Binary Dragonfly Algorithm itu mengungguli algoritma lain di sebagian besar kumpulan data. Kemudian mereka menggunakan metode, diantaranya metode berbasis wrapper, Particle Swarm Optimization atau PSO, dan varian binirnya atau BBSO telah banyak digunakan dalam pekerjaan seleksi fitur parameter adaptif, dan PSO berbasis strategi dan BBSO yang ditingkatkan adalah dua pendekatan terbaru yang diterapkan dalam pemilihan fitur pembungkus. Kemudian untuk pembahasannya, HLBDA atau Hyperlink Butterfly Dragonfly ini dapat diterapkan pada berbagai aplikasi rekayasa dan klinis seperti diagnosis COVID-19, pengenalan pola elektromiografi, jaringan saraf dalam yang dioptimalkan, dan diagnosis kualitas data. Kemudian untuk kesimpulannya,
Kesimpulannya dalam artikel ini, Hyperlearning Binary Dragonfly Algorithm atau disingkat HLBDA diusulkan sebagai metode berbasis pembungkus untuk tujuan pemilihan fitur sebagai fase pra-pemrosesan penting untuk algoritma klasifikasi. Strategi pembelajaran hyper digunakan untuk secara substansial meningkatkan kinerja algoritma dan pemilihan fitur. Kemudian untuk jurnal yang kedua yaitu Deep Learning Algorithm for Modeling and Forecasting of COVID-19 in 5 affected states of India. Ini mengangkat masalah tentang COVID-19 adalah penyakit epidemi yang sangat menular yang disebabkan oleh coronavirus. Dalam karya ini, pembelajaran mendalam digunakan untuk mengusulkan teknik pembelajaran inkremental online berbasis jaringan syaraf tiruan atau JST untuk memperkirakan parameter model analitik. Terpadu aliran data COVID-19 untuk membantu dalam perumusan kebijakan yang optimal, pengambilan keputusan yang efisien, peramalan, dan simulasi. Kemudian untuk metode penelitiannya, penelitian ini mengusulkan teknik pembelajaran inkremental online berbasis jaringan syaraf tiruan atau adaptive incremental learning untuk mengembangkan model analitik adaptif dan non-intrusif pandemi COVID-19 untuk menganalisis dinamika temporal penyebaran penyakit. Kemudian untuk pembahasannya, penyebaran penyakit COVID-19 di India. Di 5 negara bagian yang paling parah terkena dampaknya di India, model epidemiologi analitik dikembangkan untuk pandemi COVID-19 di mana parameter model terus diperbarui untuk secara cerdas beradaptasi dengan kumpulan data baru menggunakan teknik pembelajaran inkremental online adaptif berbasis ANN. Kemudian untuk kesimpulannya, karya ini adalah demonstrasi penerapan dan kegunaan teknik pembelajaran tambahan sebagai strategi pembelajaran mendalam adaptif dalam masalah ilmu data di mana data pelatihan tidak disediakan sebelumnya tetapi berkembang terus-menerus seiring waktu pekerjaan, pemodelan, dan simulasi dilakukan di MATLAB. Untuk jurnal yang ketiga yaitu COVID Detection COVID-19 Diagnosis System based on X-ray image using features selected from pre-learned deep feature ensemble. Mengangkat masalah tentang COVID-19 telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menyebabkan penyakit pernapasan menular yang telah menewaskan ratusan ribu dan menginfeksi jutaan. Meskipun alat uji sudah digunakan untuk mendiagnosis penyakit, namun prosesnya membutuhkan waktu yang lama. Ketersediaan alat uji terbatas, maka perlu peningkatan eksplorasi dalam mendiagnosis virus COVID-19 dibanding dengan penelitian sebelumnya agar lebih akurat. Kemudian untuk metode penelitiannya, sistem COVID Detection Net yang diusulkan terdiri dari 3 tahap dasar yaitu ensemble fitur mendalam yang telah dipelajari sebelumnya, pemilihan fitur, dan klasifikasi. Metode yang digunakan yaitu support vector machine atau SVM dengan relief algorithm.
pembahasan penelitian. Diagnosis dini penyakit ini menjadi isu penting dalam mengurangi kemungkinan angka kematian yang tinggi dan penyebaran lebih lanjut pandemi. Deteksi dini penyakit secara otomatis melalui gambar radiologis dapat dicapai dengan menggunakan teknik pemasaran gambar berbasis kecerdasan buatan. Beberapa penelitian telah dilakukan berdasarkan model pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam untuk deteksi dini COVID-19. Kemudian untuk kesimpulannya, COVID Detection Net disajikan untuk mendeteksi penyakit virus COVID-19 menggunakan ensemble fitur mendalam yang telah dipelajari sebelumnya dan pemilihan fitur pendekatan yang diusulkan terdiri dari 3 tahap utama berdasarkan gambar ronsen dada. Pada tahap pertama, konvolusi dan lapisan yang sebelumnya terhubung dari arsitektur AlexNet yang telah dilatih digunakan sebagai ekstraktor fitur. Pada tahap kedua, fitur-fitur pada tahap kedua, fitur-fitur yang paling efisien dipilih dari gabungan fitur-fitur dalam yang diperoleh dengan menggunakan algoritma LLVM. Pada tahap akhir, dilakukan klasifikasi fitur-fitur efektif dengan menggunakan metode SVM. Untuk jurnal yang keempat, yaitu tentang COVID-19 Classification Using Deep Learning in Chest X-ray Image. Ini mengangkat masalah tentang pentingnya untuk mendeteksi kasus positif COVID-19 sejak dini untuk mencegah penyebaran wabah lebih lanjut. Pada fase diagnostik, gambar radiologi dada berakatif serta tes PT-PCR atau reverse transcription polymerase chain reaction itu diklasifikasikan dengan model ResNet 50 yang merupakan arsitektur jaringan saraf konvolusional dengan deteksi COVID-19 menggunakan gambar ronsen dada. Kemudian untuk metode penelitiannya, pertama dataset, image augmentation technique, dan convolutional neural networks atau CNN. Kemudian untuk pembahasannya, hasil dari eksperimen ini mereka mencapai akurasi klasifikasi 99,5%. Matriks kebingungan setelah klasifikasi diberikan pada gambar 5. Seperti yang ditunjukkan oleh angka tersebut, hanya 2 dari 200 gambar COVID-19 yang termasuk dalam kelas normal atau negatif palsu, dan hanya 4 dari 1000 gambar normal non-COVID-19. Yang diklasifikasikan sebagai COVID-19 atau positif palsu. Nilai positif dan positif sejati palsu adalah parameter penting untuk bekerja dalam klasifikasi. Kurva receiver operating characteristic atau ROC kriteria lain juga digunakan dalam evaluasi kinerja. Kurva ROC dibuat dengan merencanakan nilai positif palsu terhadap nilai positif sejati. Kurva ROC klasifikasi diberikan pada gambar 6. Kemudian untuk kesimpulannya, diagnosis dini sangat penting baik untuk intervensi dini kepada pasien dan untuk mencegah risiko penularan. Untuk tujuan ini, gambar ronsen pada dada digunakan dipilih dari pasien COVID-19 dan non-COVID-19. Gambar-gambar ini diklasifikasikan menggunakan model pembelajaran transfer ResNet 50
Mengingat bahwa akurasi klasifikasi dihitung dengan tingkat akurasi tinggi 99,5%, itu dapat membantu dalam praktik klinis. Juga meskipun kumpulan data kecil, hasilnya mendorong dalam hal penggunaan komputer yang dibantu di bidang patologi. Ini juga dapat digunakan dalam situasi di mana kemungkinannya tidak mencukupi atau harus tes PCR dokter dan ahli radiologi. Kemudian untuk jurnal yang kelima berjudul COVID-19 Detection in X-ray Image Using CNN Algorithm. Mengangkat masalah tentang untuk mencapai kinerja yang lebih baik daripada ahli radiologi berpengalaman dari universitas yang sama. Perubahan sederhana dilakukan pada algoritma untuk mendiagnosis 14 kondisi patologis di rongsen dada dengan kinerja yang lebih semua pelajaran mendalam yang dikembangkan sebelumnya. Kemudian metode. Dalam makalah ini mereka bereksperimen dengan melakukan algoritma jaringan saraf konvolusional CNN dengan cara yang sama dengan mekanisme kerja dalam algoritma CXNet. Dengan menggunakan dataset data 550 gambar rongsen dada yang dikumpulkan dari situs web Kaggle, beberapa di antaranya terinfeksi virus COVID-19. Kemudian untuk pembahasan. Melalui pengalaman telah ditunjukkan bahwa dengan peningkatan sampel pelatihan, model tertentu dapat mencapai identifikasi COVID-19 yang lebih akurat. Dalam sampel manusia memungkinkan identifikasi pasien. Kemudian untuk kesimpulannya, hasil penelitian unik ini menunjukkan peranan potensial dari algoritma kecerdasan buatan yang sangat akurat untuk mengidentifikasi pasien dengan cepat yang dapat berguna dan efektif dalam memerangi wabah COVID-19 saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Dari kelima jurnal ini, saya lebih memilih jurnal Deep Learning Algorithm Using CT Image to Screen for Coronavirus Disease. Menurut saya, untuk penanganan COVID-19 di Indonesia masih perlu dilakukan perbaikan lebih atau sangat lebih, karena pertama dari segi fasilitas, kemudian dari segi tes, masyarakat tidak diberitahu hasil yang transparan mengenai apa bedanya hasil orang yang negatif COVID, orang yang positif COVID, dan orang yang terkena penyakit pneumonia. Karena semakin kesini, menurut saya, apapun penyakitnya selalu dilibatkan dengan COVID. Nah, ini akan menambah waspada atau ketakutan tersendiri bagi masyarakat jika masyarakat tidak mengetahui atau tidak diberitahu apa bedanya seseorang jika terkena atau positif COVID dengan negatif COVID atau memang terdapat penyakit bawaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.